Halo teman, inilah 20 pinjaman online yang sedang diinvestigasi besar-besaran oleh OJK. Nah, kita tahu OJK sebagai lembaga yang menaungi tentang pinjaman online itu juga sering menginvestigasi pinjaman-pinjaman online yang bermasalah, dan ini adalah daftar 10 pinjaman online yang resmi bermasalah dengan OJK dan sedang diinvestigasi besar-besaran. Jadi saya akan sajikan buat teman-teman khusus ya, jadi mohon simak video sampai habis. Yang pertama adalah aplikasi EasyCash. Nah, aplikasi EasyCash ini memang permasalahannya kompleks sekali dengan OJK. Yang pertama, permasalahan tentang GALP alias tingkat gagal bayar yang lebih dari 5%. Ini sangat amat besar sekali pengaruhnya buat EasyCash ini, karena ya tingkat GALP tinggi itu kalau tidak berhati-hati akan kena yang namanya sanksi dari OJK, terutama sanksi tentang administrasi, sanksi pelanggaran seperti itu ya teman, dan nanti kalau tidak berhati-hati akan diilegalkan OJK. Belum lagi tentang masalah iklannya di media sosial yang membombardir di semua ya teman, di YouTube ada, di Facebook ada, di Instagram juga banyak sekali iklannya dari EasyCash ini menyajikan limit besar dan tenor yang panjang, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita tahu pengguna EasyCash bisa tulis komentar, aplikasi ini memang untuk limitnya sendiri kalau kita daftar memang besar, bisa dapat 2 juta 3 juta untuk awal-awal termasuk besar, tapi untuk tenornya sangat menyedihkan sekali. Tenornya itu cuma 2 minggu bayar, 2 minggu bayar, dan itu sangat membebani kita sebagai nasabah yang ingin uang cepat tapi kok malah 2 minggu suruh bayar, dan bayarnya biasanya 80% dari pinjaman pokok. Umpamanya kita pinjam 1 juta, di 2 minggu langsung mengembalikan 800, itu sangat amat gila, tidak masuk akal. Dan ini masuk kategori aplikasi semi ilegal karena ini ya modelnya 2 minggu bayar 2 minggu bayar seperti itu ya teman. Jadi ini sangat membebani kita sebagai nasabah, dan ini masalah yang sangat kompleks dan OJK sedang menginvestigasi besar-besaran aplikasi EasyCash ini. Nah, kita berharap semoga aplikasi EasyCash segera diilegalkan saja ya teman. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah rupiah cepat. Nah, rupiah cepat ini permasalahannya beda. Permasalahan dari rupiah cepat ini tentang masalah aduan masyarakat yang numpuk di OJK. Ini banyak sekali aduan masyarakat tentang bunga dan denda yang tidak sesuai dengan ketentuan, tentang penagihan debitur yang kasar dari aplikasi rupiah cepat ini. Karena memang aplikasi rupiah cepat ini ada debiturnya, tapi cuma sekitar di Jakarta saja ya teman, dekat markas mereka, dan mungkin penagihannya cenderung kasar dan intimidatif. Jadi aduan masyarakatnya sangat banyak sekali, ratusan yang ada di OJK numpuk tentang aplikasi khusus rupiah cepat ini. Jadi OJK mau nggak mau akan menginvestigasi besar-besaran aplikasi rupiah cepat ini, karena ya ini sangat meresahkan masyarakat teman. Untuk penagihan kasar itu sangat amat membuat kita stres dan frustasi masalah ini. Kita kan ingin hidup tenang dan damai ya teman. Jadi kalau umpamanya ada penagihan dari rupiah cepat yang langsung datang ke rumah, itu akan membuat kita frustasi sendiri. Jadi saya harap semoga OJK segera menindaklanjuti tentang masalah rupiah cepat ini. Semoga ke depan tidak akan ada lagi penagihan-penagihan kasar yang tidak sesuai standar SOP dari OJK, karena sudah ada peraturan khusus mengenai ini, dan semoga rupiah cepat segera berbenah. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah Shopee PayLater. Nah, kita tahu Shopee PayLater dan S-Pinjam ini adalah salah satu produk dari Shopee yang mana penggunanya 50 juta orang. Jadi sangat amat banyak sekali penggunanya, dan kalkulasi dari pengguna Shopee PayLater dan S-Pinjam ini sekitar 5%, jadi sekitar 5 juta orang lebih ya teman. Dan ini terkonfirmasi banyak sekali masalahnya, terutama di tingkat GALP-nya yang tinggi, karena kita tahu untuk Shopee PayLater dan S-Pinjam itu limitnya sangat amat besar sekali. Teman saya dapat limit sampai 30 juta rupiah. Bayangkan 30 juta rupiah bisa digalbay, ini sangat amat menggiurkan sekali. Bagi yang tidak kuat imannya pasti akan digalbay di aplikasi Shopee PayLater ini. Nah, permasalahannya kalau sudah galbay itu tingkat galbay di Shopee PayLater ini sangat amat tinggi sekali, dan Shopee PayLater mau nggak mau ya mulai menerapkan yang kemarin tentang pemutihan pinjaman online, penghapusan hutang pinjaman online yang kecil-kecil itu dilakukan Shopee PayLater dan S-Pinjam guna menekan tingkat galbay yang tinggi. Jadi galbaynya lebih dari 5%, aplikasi ini sangat amat berbahaya sekali. Jadi mereka menggerus tingkat galbaynya agar persenannya turun terus. Itu salah satunya lewat pemutihan pinjaman online. Jadi fix masalah Shopee PayLater dan S-Pinjam ini tentang masalah galbay
yang tinggi, tingkat persenannya sangat tinggi, dan ini adalah masalah yang sangat serius. Kalau tidak ditindaklanjuti akan kena sanksi dari OJK, bahkan mungkin akan kena surat peringatan, sanksi administrasi, atau bisa diilegalkan kalau sudah sangat parah sekali. Nah, itu untuk yang ketiga. Untuk yang keempat adalah aplikasi Indosako. Nah, Indosako ini masalahnya beda ya teman. Indosako ini masalahnya permodalannya yang cekak, karena kita tahu untuk permodalan di Indonesia ini harus ada ekuitas minimum ya teman. Ekuitas minimum dari permodalan adalah 12,5 miliar, dan Indosako ini ada di ambang batas itu, jadi sekitar 10 miliar, jadi kurang sedikit ya teman. Dan ini menjadikan masalah yang sangat besar sekali. Kalau tidak segera ditindaklanjuti oleh aplikasi Indosako, akan kena sanksi dari OJK permasalahan modal ini. Nah, investigasi ini menyeluruh ke Indosako ya teman, karena Indosako ini memang biasanya menagihnya juga kasar, dan itu adalah salah satu pertimbangan dari OJK, karena aplikasi yang diinvestigasi biasanya masalahnya kompleks, tidak cuma satu. Jadi semakin banyak masalah, semakin banyak akan diinvestigasi oleh OJK. Jadi tidak sembarangan OJK menagih. Jadi memang sangat amat brutal sekali aplikasi Indosako ini, karena ya penagihnya juga kasar, terutama di wilayah Jakarta, Bekasi itu ada debitornya dari Indosako ini. Jadi masih intern ya teman. Dan itu yang keempat. Untuk yang kelima adalah aplikasi Solusiku. Nah, kalau aplikasi Solusiku ini sudah jelas-jelas untuk tingkat galbenya sudah dikonfirmasi OJK 92,13%, artinya sudah lebih dari 7%, bahkan menyentuh 8%. Nah, ambang batas dari jumlah galbay kita tahu cuma 5%, dan Solusiku ini sudah lebih dari 7%, jadi sangat amat berbahaya sekali. Ini sudah jelas dan pasti akan kena sanksi dari OJK, karena sudah lebih dari 5% aplikasi yang tingkat galbanya sangat tinggi. Jadi sangat berbahaya sekali untuk aplikasi Solusiku ini. Buat teman-teman yang sudah galbay di aplikasi Solusiku, tetap santai saja, karena aplikasi ini sedang bermasalah dan sudah resmi akan diinvestigasi besar-besaran OJK, karena sudah ya tingkat galbanya tinggi. Mau nggak mau OJK akan langsung menginvestigasi dan mungkin akan memberi sanksi ke depan ya teman. Kita lihat saja apakah OJK akan lebih tegas kepada aplikasi Solusiku, karena sudah di depan mata 5% lebih, 7% lebih itu sangat angka yang sangat besar sekali. Artinya Solusiku tidak bisa mengelola tentang neraca keuangan, mengelola tingkat galbay, tingkat resiko galbaynya tidak diindahkan ya teman. Dan ini ke depan akan berbahaya buat aplikasi Solusiku ini. Nah, itu aplikasi 1-5. Buat teman-teman yang ada galbay di aplikasi kelima tersebut, mohon tulis kolom komentar dan kita berbagi sharing-sharing tentang masalah ini. Nah, aplikasi ke-6 dan ke-10 akan saya buatkan video yang terpisah, agar teman-teman tidak bosan dengan menonton video ini, karena ini sangat lama ya teman. Saya menjelaskan ini karena ya kita harus langsung menjelaskan ini secara terperinci agar teman-teman tidak salah paham, karena memang permasalahannya sangat kompleks tentang aplikasi yang sedang diinvestigasi ini. Dan ini akan terus-menerus ada ya teman, karena ya permasalahan pinjaman online itu tidak akan stop, karena kita tahu perekonomian Indonesia sedang lesu dan banyak sekali orang yang cari alternatif lewat pinjaman online untuk dapat uang yang cepat. Jadi salah satu cara mereka seperti itu, dan itu akan menghasilkan resiko gagal bayar yang tinggi, dan itu akan jadi tugas OJK untuk menanggulanginya. Nah, saja video singkat dari saya nomor 6-10. Saya akan buatkan video terempat part 2 ya teman, dan teman-teman akan simak video saya yang lain. Saya video singkat dari saya bermanfaat, tetap semangat ke depan yang lebih baik.